saya Esther Ajeng Setiorini, saya kelas 12 Keperawatan 1, SMK Yadika Manado. Saat ini saya akan melakukan proyek pembahasan materi penyakit hidrosefalus dengan mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Jadi, hidrosefalus mempunyai sebutan atau istilah yaitu water on the brain, yang artinya air di dalam otak. Meski istilahnya air di dalam otak, namun air tersebut ternyata adalah cairan cerebrospinal, yaitu cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Dari istilah medis yang didapatkan, pengertian dari hidrosefalus secara singkat artinya terjadinya penumpukan cairan berlebihan dalam otak. Jadi, kondisi organ setelah terkena penyakit hidrosefalus umumnya terlihat pada bagian kepala. Pada bagian kepala terjadi pembesaran bahkan di luar batas ukuran normal, serta pada beberapa kondisi pada bagian kelopak mata terjadi pengangkatan karena adanya tekanan pada midbrain. Dan setelah melihat perbandingan antara orang normal dan orang yang terkena hidrosefalus, perbedaannya adalah bagian kepala mereka. Pada orang normal, bagian kepala mereka ukurannya dalam bentuk normal, sedangkan pada bagian orang yang terkena hidrosefalus cenderung kepala mereka membesar, bahkan seperti balon ukurannya. Dan itulah perbandingan antara orang keadaan normal dan orang yang terkena penyakit hidrosefalus. Pengertian hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kondisi terjadinya penumpukan cairan berlebihan di dalam otak. Pada keadaan normal, cairan cerebrospinal mengelilingi ruangan-ruangan ventrikel, yaitu rongga pada otak, dalam jumlah batas tertentu. Namun, untuk kondisi hidrosefalus, cairan tersebut berlebihan, sehingga menimbulkan penekanan pada sel-sel otak dan gangguan saraf. Ada 3 jenis dalam pengertian hidrosefalus. Yang pertama, hidrosefalus kongenital, artinya kondisi bawaan sejak lahir. Terdapat gangguan-gangguan saat ibu hamil sehingga mengganggu kondisi janin. Kemudian yang kedua, yaitu hidrosefalus yang didapat. Hidrosefalus ini muncul setelah lahir. Itu biasanya terjadi karena faktor-faktor risiko saat kehamilan. Yang ketiga, hidrosefalus tekanan normal. Ini terjadi pada mereka yang usia lanjut, umur 60 tahun ke atas. Kondisi ini yaitu terjadi tekanan pada otak atau intrakranial yang disebabkan oleh berbagai cedera, pendarahan dalam otak, infeksi, dan sebagainya. Tanda dan gejala pada penderita hidrosefalus. Yang pertama, bayi. Bayi itu bisa dilihat dari lingkar ukur kepala mereka, dan juga umumnya terlihat dari bagian bentuk kepala mereka. Bentuk kepala mereka cenderung mengalami pembesaran dan kelopak mata mereka terangkat, sehingga tanda dan gejala yang paling umum adalah hal seperti itu. Namun, beberapa kondisi tanda dan gejala pada bayi antara lain seperti mereka itu tidak mau menyusui, rewel, mual, dan terjadi gangguan perhambatan dan mereka mengalami kejang. Tanda dan gejala pada anak, dewasa, dan lansia itu tergantung pada kondisi mereka. Namun, pada umumnya, kondisi yang mereka dapat alami seperti sakit kepala, nyeri kepala, mual muntah, ada juga berbagai kondisi seperti gangguan penglihatan seperti pandangan buram, gangguan keseimbangan dan koordinasi tubuh, dan lain-lain. Etiologi penyebab dari hidrosefalus digolongkan dari 3 jenis pengertian hidrosefalus. Yang pertama, hidrosefalus kongenital, yaitu gangguan yang terjadi saat kehamilan, seperti infeksi virus.
infeksi virus toksoplasma, kekurangan asam dan folat, dan infeksi lainnya. Dan untuk yang kedua, yaitu hydrocephalus didapat, yaitu kondisi setelah lahir. Biasanya itu terjadi karena peradangan pada selaput otak, sehingga menyebabkan sirkulasi cairan dalam otak tersumbat. Dan yang ketiga, yaitu hydrocephalus tekanan normal yang terjadi umumnya pada lansia di atas 60 tahun ke atas. Itu terjadi karena cedera, tumor otak, pendarahan dalam otak, dan infeksi-infeksi lainnya. Faktor atau agen penyebab penyakit hydrocephalus. Terdapat berbagai faktor, antara lain yang pertama, lahir prematur. Lahir prematur ini menyebabkan kondisi hydrocephalus semakin meningkat. Yang kedua, gangguan pada perkembangan janin seperti kelainan tulang belakang. Yang ketiga, yaitu infeksi pada perkembangan janin yang menyebabkan peradangan jaringan otak pada janin. Keempat, terinfeksi virus saat hamil. Infeksi virus tersebut antara lain cytomegalovirus atau CMV. Virus ini adalah kelompok virus herpes, di mana dapat ditularkan dengan air liur, urin, air susu ibu, dan lain-lain. Kemudian rubella atau campak Jerman yang kita kenal dengan sebutan tersebut, ini adalah kondisi di mana terjadinya ruam dan meningkatnya suhu badan. Kemudian ada mumps yang kita kenal dengan gondongan, itu adalah kondisi peradangan pada kelenjar parotis, dan kondisi tersebut dapat dilihat dari pembekakan pada bagian pipi penderita. Kemudian sifilis, ini adalah infeksi virus saat kontak seksual. Yang terakhir, toksoplasmosis, ini adalah infeksi parasit Toxoplasma gondii yang terdapat di bagian kotoran kucing. Kemudian ada tidak normalnya perkembangan sistem saraf pusat, ada benjolan pada tulang belakang, dan ada tumor pada otak, dan ada keadaan di mana terjadi perdarahan di otak. Kemudian yang terakhir, cedera pada otak. Patofisiologi atau jalan terjadinya penyakit dari hydrocephalus yaitu sebagai berikut. Intinya, terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi cairan cerebrospinal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran cairan otak yang normal. Cairan cerebrospinal itu diproduksi oleh yang namanya plexus choroideus. Plexus choroideus ini yang terletak di bagian ventrikel lateral, ventrikel 3, ventrikel 4. Cairan cerebrospinal yang dari ventrikel lateral menuju ke bagian ventrikel 3 melewati foramen interventrikel Monro. Kemudian dari ventrikel 3, cairan cerebrospinal menuju ke bagian ventrikel 4 melewati aqueductus mesencephaly. Kemudian dari ventrikel 4 menuju ke bagian sisterna. Sisterna ini adalah rongga-rongga kosong pada ventrikel otak. Ia akan mengelilingi seluruh otak untuk mengisi, kemudian akan menuju ke bagian tempat penyerapan cairan di dalam otak. Setelah sampai pada tempat penyerapan cairan dalam otak, villi arachnoid akan menyerap cairan dan masuk kembali. Jadi intinya atau prinsipnya, cairan cerebrospinal ini akan menyerap sesuai dengan jumlah kapasitas yang telah diproduksi. Contohnya, diproduksi 50 ml, kemudian diserap kembali 50 ml. Villi arachnoid sendiri adalah tempat perembesan cairan cerebrospinal fluid ke dalam aliran darah. Nah, dalam pengertian hydrocephalus terdapat dua mekanisme
yang dapat terjadi dalam keadaan hidrosefalus. Yang pertama, hidrosefalus obstruktif. Itu adalah kondisi keadaan terjadinya penyempitan di bagian aqueductus mesencephaly. Aqueductus mesencephaly ini adalah saluran yang menghubungkan antara ventrikel 3 menuju ke ventrikel 4 yang seharusnya mengalir dengan sesuai arus air yang ada di dalam otak, namun karena adanya terjadi penyempitan di bagian aqueductus mesencephaly, maka air tidak bisa keluar dan tidak bisa mengelilingi bagian otak dan sehingga tidak bisa diserap oleh villi arachnoid. Kemudian terjadinya penyumbatan, sedangkan bagian plexus choroideus terus-menerus memproduksi cairan cerebrospinal fluid. Maka dalam kondisi tersebut akan terjadi pergeseran pada otak sehingga menimbulkan tekanan pada otak. Kemudian untuk mekanisme yang kedua yaitu hidrosefalus non-obstruktif, kondisi di mana terjadi masalah di bagian absorpsi atau penyerapan cairan cerebrospinal fluid dan tidak ada penyempitan dari bagian ventrikel menuju ke ruang subarachnoid. Hal tersebut terjadi karena adanya perdarahan di dalam otak yang menyebabkan villi arachnoid tidak bisa menyerap cairan cerebrospinal dan melakukan absorpsi. Dari kondisi ini terjadilah ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi atau penyerapan cairan cerebrospinal fluid. Diagnostik tes atau pemeriksaan penunjang dari penyakit hidrosefalus umumnya untuk bayi biasanya dilihat dari ukuran kepala, terjadi pembesaran ataupun sebagainya, dan juga dilihat dari lingkar kepala. Dan untuk mendeteksi hidrosefalus dalam kandungan bisa alternatif menggunakan cara pemeriksaan USG, ultrasonografi, karena pemeriksaan ini relatif rendah risiko dan lebih aman. USG ini dilihat dari fetus dan bagian ventrikel yang terjadi pelebaran pada janin. Ini juga merupakan screening awal untuk mendeteksi hidrosefalus pada janin. Dan untuk pemeriksaan CT scan yaitu mendeteksi bagian kepala dengan menggunakan sinar X. Gambar yang diambil juga jelas. Kemudian ada bagian MRI yaitu pemeriksaan bagian kepala dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas, bahkan lebih jelas dari CT scan karena menggunakan pewarna khusus atau kontras yang disuntikan ke bagian pembuluh darah. Penanganan dalam penyakit hidrosefalus yaitu adalah melakukan tindakan operasi. Tindakan operasi ini seperti operasi pemasangan shunt. Shunt ini adalah selang. Operasi pemasangan shunt sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama, ventriculoperitoneal, yaitu bagian peritoneum atau abdomen. Kemudian yang kedua ada ventriculoatrial, yaitu atrium bagian jantung. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian pertama, ventriculoperitoneal. Nah, jadi selang yang dibuat akan dipasang di bagian ujung ventrikel otak menuju ke bagian abdomen atau peritoneum. Kemudian selang itu kan bertujuan untuk mengeluarkan cairan cerebrospinal yang berlebihan. Itu akan dialirkan ke bagian abdomen, kemudian setelah dialirkan akan diserap oleh usus. Kemudian akan menyebar ke bagian darah dan berakhir di saluran pembuangan atau sistem urinaria. Untuk membuang cairan cerebrospinal sendiri tidak bisa untuk langsung ke bagian kandung kemih karena akan terjadi infeksi. Oleh sebab itu harus dialirkan dulu ke bagian perut atau abdomen, kemudian diserap oleh usus dan diedarkan melalui darah dan berakhir ke bagian saluran pembuangan. Dan untuk yang kedua yaitu
ventrikuloatrial, yaitu atrium bagian jantung. Prosedurnya sama karena menggunakan selang, namun tempatnya saja yang berbeda. Prosedurnya yaitu ujung bagian selang dipasang di bagian ventrikel otak, kemudian dialirkan ke bagian atrium atau jantung. Nah, setelah membuat saluran untuk membuang cairan cerebrospinal yang berlebihan, setelah dialirkan ke bagian jantung, cairan akan bercampur dengan darah di bagian jantung. Kemudian akan diedarkan di seluruh pembuluh darah dan akan berakhir di bagian saluran pembuangan atau saluran urinaria. Nah, kemudian ada berbagai penanganan lainnya seperti ETV, yaitu endoscopic third ventriculostomy, yaitu dilakukan dengan prosedur memasukkan endoskopik ke bagian tengkorak, kemudian di bagian endoskopik akan ada kamera. Jadi kita bisa melihat prosedur yang akan dilakukan. Nah, kemudian endoskopi yang telah masuk akan membuat lubang baru di bagian dasar ventrikel bertujuan untuk mengeluarkan cairan cerebrospinal yang tersumbat karena adanya penyempitan. Setelah cairan bisa masuk, akan bisa disalurkan ke bagian CSS atau tempat penumpukan cairan yang normal. Nah, ini untuk kondisi hydrocephalus obstruktif. Untuk bagian kondisi hydrocephalus non-obstruktif bisa dilakukan dengan cara CPC, yang artinya choroid plexus cauterization. Artinya di situ akan melakukan reduksi pada plexus choroid bertujuan agar produksi plexus choroid terhadap cairan cerebrospinal bisa dikurangi. Nah, untuk meningkatkan efektif dari prosedur ini bisa dikombinasikan antara ETV dan CPC dengan membuat lubang baru untuk mengeluarkan cairan cerebrospinal yang berlebihan dan untuk mengurangi produksi dari cairan cerebrospinal. Demikianlah pembahasan materi tentang penyakit hydrocephalus. Mohon maaf apabila ada pengurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.